Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Murni Handayani dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan wawasan Nusantara. Untuk yang pertama adalah terkait dengan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yaitu dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Untuk selanjutnya, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi menjadi penghubung. Nah, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama adalah berjelikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian terletak pada garis khatulistiwa. Berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, dan wilayahnya subur dan habitable, kaya akan flora dan fauna. Nah, jumlah penduduknya adalah sekitar 242 juta. Terdapat keanekaragaman agama dan budaya. Latar belakang historis wawasan Nusantara yang pertama adalah adanya Deklarasi Juanda. Yang kedua adalah isi pokoknya adalah menyatakan lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi, Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut bukan sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung pulau. Selanjutnya adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, yaitu keadaan sosiologis masyarakat, keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia.
Selanjutnya adalah latar belakang politis wawasan Nusantara, yaitu adanya kepentingan nasional supaya bangsa Indonesia tetap utuh. Yang kedua, kepentingan nasional itu berupa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang berlaku. Ini merupakan makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Kemudian yang kedua adalah makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Untuk yang ketiga, makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya, bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, dan ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi landasan pengembangan budaya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk yang keempat adalah makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan Hankam, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman seluruh daerah, dan tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membela negara. Demikianlah penjelasan materi terkait dengan wawasan Nusantara pada hari ini, bahwa pada hakikatnya adalah wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang diri bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi.